bersin aja Bayrum. Terus yang berikutnya, ini tidak ada kasus diskriminasi dan perundungan. Nah ini ya, kita itu hidup di Indonesia. Indonesia itu bersuku bangsa, banyak suku bangsanya. Kalian juga datang dari rumah dengan berbagai latar belakang, ya. Tuh, ketika sampai di sekolah semuanya statusnya sama-sama siswa-siswi SMA Negeri 1 tidak ada yang diistimewakan, ya semuanya sama statusnya. Nah, jangan sampai kita itu berperilaku diskriminasi itu tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, ya. Kalau kita berperilaku diskriminasi, kita kelasnya tidak akan bisa kompak, ya. Mulai sekarang coba harus dirubah sikap kita yang menuju ke arah diskriminasi, tidak boleh, ya. Siapa kita berani mendiskriminasi orang, ya. Kesepakatan kelas kalian yang kalian buat, ya, ada 6 poin. Lebih baik sedikit tapi diterapkan, dikerjakan bersama-sama, karena ini adalah hasil dari kesepakatan. Kalian yang mau, kalian yang yang membuat ini, ya. Nah, kalian juga harus timbul kesadaran dalam melakukan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat, ya. Di antaranya yang pertama, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah bersama-sama, saling menghargai, menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan gotong royong, mengambil keputusan dengan musyawarah, menerapkan 5S dan meningkatkan kedisiplinan. Lina. Nah, ibu harapkan kalian itu timbul kesadaran dari hati sendiri, timbul motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan yang sudah disepakati. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Mana suaranya? Sepakat tidak? Terima kasih ya untuk kelas kita terima sudah didapat poin-poin keyakinan kelasnya. Nah, insya Allah mulai besok kita terapkan. Nanti kita bikin posternya, kita ini simpan di sini kita, ya. Ya, Bu. Sekarang berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat ibu bapak semuanya sudah berkenan hadir malam ini. Sehat-sehat ya. Amin. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, Ibu Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir pada malam ini di ruang virtual dalam rangka pengimbasan aksi nyata modul 1.4 ya. Dalam hal ini saya diberikan tugas untuk melakukan pengimbasan materi mengenai budaya positif. Izin share screen ya, Bu. Ya, Ibu Bapak, materi yang akan kita bahas pada malam hari ini ya, itu mengenai modul 1.4 budaya positif. Nah, saya yakin
sebetulnya kita semua sering ya melaksanakan kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang positif di sekolah atau di lingkungan sekolah. Karena memang pada dasarnya negara Indonesia ini kan memiliki adat timur dan juga sudah terbiasa gitu ya Bu, kita itu norma-norma agama sudah diterapkan dalam keseharian dan menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Nah, yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah budaya positif di sekolah. Nah, yang akan dibahas pada modul 1.4 ini mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, 5 posisi kontrol guru, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, terus nanti juga akan saya berikan contoh video bagaimana praktek melaksanakan segitiga restitusi. Nah, apa sih itu budaya positif ya? Budaya positif itu adalah suasana atau budaya yang berkembang di sekolah sebagai cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah atau institusi yang kita anut dan kita yakini untuk menciptakan lingkungan yang positif ya. Jadi sebuah kebudayaan yang berkembang di sekolah yang menciptakan lingkungan positif. Nah, kenapa harus budaya positif? Karena melalui budaya positif dapat terbentuk lingkungan yang aman, nyaman, dan akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ya, Ibu. Nah, budaya positif ini juga mampu menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini salah satu peran kita sebagai guru harus memberikan proses pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Berdasarkan standar nasional pendidikan, yaitu lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan. Nah, ini sesuai dengan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar diantaranya harus yang interaktif, memiliki sisi inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat dan minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, disiplin positif dimaknai juga menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin positif merupakan bentuk pembelajaran untuk mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini yang tidak salah ini ya, bahwa disiplin positif itu bisa memberikan pembelajaran ya. Terus pembelajaran pada si murid dan juga pada gurunya. Nah, gurunya di sini dalam artian
bagaimana guru itu bisa mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kadang-kadang peserta didik kita itu merasa tidak nyaman ya apabila diterapkan pendisiplinan. Nah, ini bagaimana caranya kita membiasakan budaya positif, timbul dalam kesadaran dari si peserta didik itu sendiri. Nah, nanti kita akan pelajari di segitiga restitusi ya. Nah, yang berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Pengertiannya, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, salah satu tujuan kita sebagai guru adalah menciptakan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir itu mandiri ya. Jadi diharapkan setiap proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah itu bisa melahirkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, yang berikutnya, materi mengenai 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, nah ini ada 3 macam ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi bagaimana seorang peserta didik memiliki motivasi dalam berperilaku, ini yang pertama diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia itu melakukan misalkan ya tindakan disiplin dengan dalam hatinya itu tertanam, saya mau melakukan kegiatan disiplin supaya menghindari hukuman gitu. Nah, itu. Nah, terus yang berikutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ternyata ada juga tanpa kita sadari ya, banyak juga siswa yang melakukan kegiatan-kegiatan positif atau kegiatan-kegiatan pendisiplinan. Nah, di dalam hatinya itu motivasinya hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain gitu. Nah, yang ketiga, ini yang paling bagus ya. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, untuk poin yang nomor 3 ini, mereka itu melakukan kegiatan pendisiplinan, timbul keinginan dari dalam hati mereka sendiri, karena mereka memang benar-benar ingin, dan mereka merasa ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling bagus ya, motivasi intrinsiknya. Nah, yang berikutnya teori motivasi. Nah, Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama itu tadi yang kita bahas ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan, dan menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini istilah-istilah yang memang tidak asing ya untuk kita, apalagi sebagai guru atau sebagai orang tua di rumah ya, kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang masih asing untuk kita ini istilah restitusi ya. Kalau hukuman kita sama konsekuensi sering mendengar. Nah, hukuman ada ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di antaranya, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, ini hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, misalkan contohnya hukuman itu misalkan gini, ada seorang murid terlambat, kamu terlambat, sebentar. Nah, ini kalau hukuman contohnya gini, ada seorang murid terlambat. Ya, kamu terlambat. Nanti setelah upacara kamu bersihkan WC atau apa. Nah, itu namanya hukuman gitu ya. Jadi si anak itu mau mengerjakan hukuman tersebut, tapi dia ada kemungkinan di kemudian hari akan melakukan tindakan yang sama gitu ya. Nah, karena apa? Karena hukuman ini sifatnya hanya satu arah. Jadi hanya guru yang memberikan arahan, sementara si murid itu menjalani hukumannya dengan terpaksa. Nah, jadi tidak timbul kesadaran di dalam dirinya sendiri untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Nah, ini kalau untuk hukuman. Nah, yang berikutnya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan tadi murid yang tadi kalau hukuman mah dia misalkan disuruh membersihkan WC. Nah, kalau untuk konsekuensi, iya kamu terlambat, tapi kamu tahu kan konsekuensinya. Misalkan si anak itu sudah tahu konsekuensinya, misalkan harus mengikuti kegiatan upacara penurunan bendera. Nah, jadi ketika ada seorang murid yang terlambat, nah dia sudah tahu konsekuensinya. Wah, saya terlambat nih mengikuti kegiatan upacara, berarti otomatis nanti saya sore harus mengikuti upacara penurunan bendera. Nah, ini namanya yang disebut dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi berbeda dengan hukuman, karena konsekuensi ini terencana, disepakati oleh kedua belah pihak, baik oleh si murid maupun oleh si guru itu sendiri ya. Nah, yang terakhir ini ada yang disebut dengan restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Chelsom Gosen 96. Nah, ini yang disebut dengan restitusi. Nah, contohnya misalkan ada murid yang terlambat. Nah, kita cari tahu dulu kenapa dia bisa sampai terlambat ya, dilakukan pendekatan-pendekatan, terus biar dia mencari solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, misalkan, ya Bu, saya tahu saya terlambat, mungkin kedepannya saya tidak akan terlambat lagi, saya harus bangun lebih pagi, tidak bermain game terlalu malam, terlalu larut malam. Nah, itu contoh restitusi gitu ya. Jadi si murid itu mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi sendiri gitu ya. Jadi solusi dari kesalahan yang dia buat bukan dari guru tapi dari si murid itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan restitusi. Nah, yang paling sering kita lakukan memang kebanyakan masih berupa hukuman ya. Nah, mungkin ke depannya budaya positif ini dalam hal penerapan restitusi
bisa kita gali, kita pahami lebih dalam lagi tentang konsep restitusi dan kita terapkan atau implementasikan di kegiatan kita sehari-hari, terutama dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kita sebagai guru terhadap murid-murid kita ya. Nah, yang berikutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan pemahaman akan nilai dan tujuan dari peraturan-peraturan yang disusun bersama berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sehingga akan dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran yang ditunjukkan dengan semangat karena termotivasi dari dalam dirinya. Nah, ini salah satu langkah yang harus kita lakukan dalam mencapai atau membiasakan budaya positif ya. Salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas atau bisa juga membuat keyakinan belajar bahasa Inggris atau keyakinan kelas mata pelajaran PKWU. Nah, ini kita bisa buat. Jadi kita buat keyakinan kelas yang bisa kita terapkan dengan peserta didik kita. Nah, contoh keyakinan kelas, misalkan ini, ya, ada keyakinan kelas 8C untuk kelas bahasa Inggris. Nah, kami yakin bahwa kami, bahwa kami misalkan bisa berdisiplin waktu, menjaga kebersihan lingkungan, bersikap sopan, baik, peduli, jujur, dan saling menghargai, menjaga kesehatan. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Atau misalkan ini ada keyakinan kelas 9C. Nah, ini keyakinan kelas 9C misalkan kita buat dulu 2 pertanyaan kelas yang diidamkan dan bagaimana upaya untuk mewujudkan kelas yang diidamkan tersebut. Jadi kita memberikan 2 pertanyaan kepada peserta didik kita. Yang satu itu tadi membuat pertanyaan bagaimana sih kelas yang diidamkan oleh peserta didik kita itu yang bagaimana. Nanti mereka akan menuangkan ya. Misalkan kita pakai kertas sticky note gitu ya. Nah, terus kita juga buat lagi atau berikan lagi 1 pertanyaan, bagaimana upaya untuk mewujudkan kelas yang diidamkan itu. Nah, itu kan permasalahannya ada pada mereka dan solusi upaya untuk mewujudkannya pun hadir dari mereka sendiri juga ya. Nah, nanti akan ada poin-poin penting ya, karena kan tidak semuanya itu nanti kita bisa ambil sebagai kesepakatan kelas ya, kita jadi ambil beberapa poin penting yang mewakili secara umum kesepakatan kelas yang dibuat. Misalkan ini yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas ya. Terus saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lainnya, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang dibuat melalui proses yang tadi ya. Nah, yang berikutnya kebutuhan dasar manusia ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, nah, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini kebutuhan dasarnya itu tadi ada 5 ya. Jadi kadang kita suka menemukan siswa atau murid yang tidak disiplin, melanggar peraturan. Nah, ini kebanyakan motivasinya apa? Kebanyakan perilaku mereka itu dilatar belakangi karena ada kebutuhan-kebutuhan dasar mereka yang gagal terpenuhi ya. Bisa kasih sayang dan rasa diterimanya, bisa karena kesenangannya terampas, bisa karena kebebasannya terkekang, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita ya Ibu Bapak, kita ini
mengajar di sekolah tingkat SMA. Nah, ini murid-muridnya betul-betul luar biasa ya, Ibu. Jadi ini kebutuhan dasar manusia ini harus kita betul-betul kita pahami ya. Nah, yang berikutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, ketika kita berhadapan dengan peserta didik kita, ada 5 posisi kontrol guru ya. Nah, di 5 posisi kontrol tersebut ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, untuk posisi kontrol yang 2 awal tadi, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ini termasuk identitas gagal atau perilaku kontrol yang sifatnya itu negatif. Nah, untuk perilaku kontrol positif diantaranya guru itu bertindak sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, yang paling bagus itu kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada ini, artikel ini, 5 posisi kontrol guru. Nah, menurut Dian Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, mengemukakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah sudah efektif, apakah belum, apakah sifatnya itu sudah memerdekakan atau memandirikan murid, dan bagaimana, mengapa. Nah, ini bisa kita pelajari di sini ya. Nah, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, di sini sebagai penghukum. Nah, ini jujur sekali, saya sering melakukan posisi kontrol ini ya, dan ternyata ini salah satu posisi kontrol yang sifatnya negatifnya. Bahwa seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini sering ya, sering kita lakukan. Terus kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini kata-kata yang sering kita ucapkan itu berarti kita berfungsi sebagai guru yang sifatnya penghukum ya. Nah, ini guru yang seperti ini senantiasa percaya bahwa pembiasaan yang dilakukan dengan memberikan tekanan-tekanan, hukuman-hukuman, baik hukuman fisik maupun verbal, misalkan kita memukul, mencubit ya, atau misalkan anak disuruh squat jam atau lari di lapangan, atau misalkan kita berkata-kata kasar, nah itu berarti kita sudah menempatkan diri kita sebagai guru yang di posisi penghukum. Nah, ini yang kurang bagus ya, ini yang harus dirubah untuk sekarang ini. Apalagi kita itu untuk kelas 10 kan melakukan pembelajaran berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, posisi penghukum ini harus kita rubah, harus kita hilangkan. Nah, yang berikutnya, posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, pembuat orang merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, menggunakan keheningan, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar itu misalkan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini ya. Nah, ini menandakan kita itu sebagai guru yang ada di posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini saya juga sering melakukan ya. Kadang-kadang kan kumaha carananya anak itu supaya sadar akan kesalahannya. Nah, ini yang paling sering saya lakukan, membuat orang merasa bersalah gitu ya. Jadi kita menggunakan
kata-kata yang lembut. Misalkan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini ya. Kalimat-kalimat barusan itu kalimat-kalimat yang sering diucapkan apabila posisi guru tersebut ada di posisi pembuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini, murid itu akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, jadi, kadang-kadang ini yang dampaknya ya, dampak psikologisnya ya, ketika kita melakukan posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah ya. Ini buruk sekali ya, merusak sisi psikologis dari si anak itu sendiri. Karena dia merasa dirinya buruk gitu, serba kurang, buruk, jelek gitu ya, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Mungkin kedepannya tidak lagi kita lakukan karena tidak bagus dampaknya. Nah, posisi kontrol guru yang ketiga itu adalah sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini kita juga sering melakukannya. Apalagi kalau anak SMA ya, memang benar sudah kayak teman gitu. Tapi kadang-kadang mereka memang suka kelepasan gitu. Merasa tidak sadar berhubungan dengan kita, jadi kayak kurang istilahnya guru di sini kalau menempatkan diri sebagai teman, kalau kurang bisa mengontrol diri, biasanya suka kebablasan gitu ya. Kebablasan di sini misalkan si murid itu jadi kurang bisa menghargai si guru gitu ya. Kurang bisa menempatkan diri. Nah, ini biasanya si murid itu suka kejadian seperti itu. Nah, itu ya. Jadi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah, ini ya. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul, misalkan murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Nah, murid akan bergantung pada guru tersebut. Nah, ini mungkin jadi untuk posisi teman ini berimbang ya. Ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Nah, yang berikutnya posisi kontrol guru yang keempat itu adalah sebagai pemantau atau monitor. Nah, memonitor berarti dalam hal ini adalah mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, contohnya pertanyaan yang diajukan apabila guru ada di posisi pemantau diantaranya, misalkan ada murid yang telat. Peraturannya apa coba? Kenapa kamu bisa telat gitu ya? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini berarti kita sudah menempatkan diri sebagai guru yang memonitor atau sebagai pemantau. Nah, ini seorang pemantau itu sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, ini sering sekali ya kita lakukan ya Ibu Bapak ya. Misalkan ada murid kita yang melakukan indisipliner atau mereka kurang disiplin ya.
Nah, kita kan suka punya catatan nih gitu ya, misalkan berita acara punya catatan-catatan atau buat surat perjanjian. Nah, berarti kita itu menandakan kita sudah menjadi sebagai guru yang ada di posisi kontrol, monitor atau pemantau. Nah, ini posisi yang terakhir itu guru sebagai manajer. Nah, ini posisi terakhir itu sebagai manajer. Ini posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini yang paling bagus ya Ibu Bapak, posisi kontrol yang terakhir itu yang paling bagus adalah sebagai manajer ya. Layaknya sebagai manajer bagaimana sih ya kita itu supaya si anak itu bisa mengembangkan potensinya, menggali potensinya yang belum dia ketahui sampai akhirnya dia itu menjadi orang yang sukses di potensi maksimalnya gitu. Nah, ini sebagai manajer. Nah, untuk posisi manajer mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, ketika seorang anak melakukan kesalahan, jadi hukuman atau konsekuensinya bukan keluar dari kita, tapi solusi untuk atas kesalahan yang dia lakukan itu ada pada si anak itu sendiri. Nah, ini yang paling bagus itu di sini ya. Nah, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, contohnya, apabila guru ada di posisi manajer, nah diantaranya guru tersebut akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, ini kembali berarti tadi ke keyakinan kelas ya. Nah, makanya langkah pertama yang harus kita lakukan ketika memulai pembelajaran, ya paling baik adalah membuat keyakinan kelas seperti yang dicontohkan tadi ya. Jadi ketika si anak melakukan suatu indisipliner atau melakukan suatu kesalahan, maka kita bisa membalikan. Kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kamu masih tahu kan keyakinan kelas kita apa? Nah, ini guru sebagai manajer ya. Apa yang kita yakini apa kan kamu tahu kan? Misalkan si anak ribut nih ketika belajar. Misalkan, Vino kamu tahu kan? Kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita apa? Nah, misalkan, iya Bu, saya tahu bahwa kemarin kita membuat keyakinan kelas yaitu dengan kesepakatannya adalah harus hadir dan mengikuti pembelajaran dengan baik, misalkan itu ya. Nah, itu tinggal dikembalikan. Terus apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini kalimat di sini, jika kamu meyakininya dan apakah kamu bersedia memperbaikinya. Nah, itu dengan tidak langsung kita itu menggugah rasa sadar dari si murid untuk memperbaiki perilakunya yang salah, supaya dia sadar atas perilakunya yang salah, terus dia mau memperbaiki kesalahannya tersebut dan solusinya itu ada pada dia sendiri ya. Nah, kira-kira apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini berarti solusinya dikeluarkan dari si murid itu sendiri. Nah, ini tugas seorang manajer ya, bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi kita itu lebih cenderung untuk membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya ya. Nah, terus kita itu sebagai seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan versi yang lebih baik dan lebih kuat. Nah, ini ya yang makanya kenapa restitusi dengan hukuman lebih bagus itu restitusi. Kalau hukuman itu kayak misalkan si anak sudah dikasih hukuman, misalkan lari di lapang 10 balikan. Ketika anak kembali ke kelas, di dalam hatinya itu mereka punya rasa malu gitu ya. Punya rasa malu, merasa kepercayaan dirinya berkurang gitu. Karena dia
yaitu tadi hukuman itu salah satu jeleknya itu di situ ya. Nah, kalau restitusi tidak. Jadi si anak itu melakukan sebuah konsekuensi, tapi dia itu kembali ke kelompoknya menjadi versi manusia yang atau versi murid yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Nah, jadi bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin kita sehari-hari kita bisa posisinya yang tiga tadi ya. Posisinya yang bagus itu yang tiga tadi, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, untuk dua posisi kontrol yang awal, yaitu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, mungkin itu harus kita hilangkan ya. Lebih bagus tiga posisi yang sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajernya. Nah, di sini ya, guru berbuat menghardik dan lain sebagainya itu bisa dilihat di tabel ya Ibu Bapak. Nah, yang berikutnya segitiga restitusi. Nah, ini penerapan segitiga restitusi. Jadi, ketika kita menghadapi murid yang melakukan indisipliner atau melakukan sebuah kesalahan, nah kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini contohnya ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah ya. Nah, menstabilkan identitas contohnya itu. Contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kayak misalkan ada seorang murid yang terlambat. Nah, murid yang terlambat itu kan bukan dia saja. Kita juga kan sebagai manusia pasti pernah terlambat ya. Nah, ini berarti dalam artian menstabilkan identitas ya. Bahwa setiap orang pernah melakukan suatu kesalahan, bahwa si anak itu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Nah, kita juga pernah, atau misalkan ada murid yang ideal gitu ya, si murid ideal juga itu pernah melakukan kesalahan. Nah, ini menstabilkan identitas supaya si murid itu tidak punya perasaan tadi rendah diri, merasa diri paling salah. Nah, ini ya. Terus kalau untuk menanyakan keyakinan, nah menanyakan keyakinan itu bisa kita berikan dengan cara memberikan pertanyaan, misalkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, supaya dia itu kembali sadar, kembali on track gitu. Kalau misalkan jalannya awalnya lurus, bulak belok sedikit, ketika kita ingatkan ya biar dia kembali menjadi lurus on track gitu. Nah, terus validasi tindakan yang salah. Nah, ini validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Nah, ini bisa kan dari kita menanyakan pertanyaan ini, nanti si anak itu akan bercerita. Iya Bu, saya bisa terlambat karena semalam misalkan saya bermain game terlalu malam atau nonton drama Korea terlalu malam gitu sampai bangun kesiangan. Nah, ini kan jadi kita tahu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, maka si anak itu akan menyadari kesalahannya, menyadari perilakunya salah, dan dia juga mengetahui solusi untuk memperbaiki perilaku yang salah tadi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai penerapan segitiga restitusi, silahkan Ibu Bapak lihat video berikut ini. Silahkan disimak ya Ibu Bapak, ini videonya bagus sekali. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
Diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, itu ya Bapak Ibu, bagaimana ya kita itu menerapkan kegiatan restitusi sebagai salah satu solusi ketika berhadapan dengan murid yang indisipliner ya. Nah, ini karena restitusi ini sangat bagus ya, dampaknya sangat baik, mungkin kedepannya bisa kita terapkan. Nah, jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu dalam hal ini kita sebagai bagian dari sekolah, komponen sekolah ya, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman ya, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi rasa sikap mereka ya, terutama profil pelajar Pancasila dalam hal ini mandiri ya, ini bisa timbul gitu. Nah, tentunya itu tidak bisa dilakukan kalau tanpa adanya kita yang ikut berkontribusi secara aktif. Jadi kita itu sebagai guru harus menjadi teladan terlebih dahulu ya, berpikir positif, memberikan keteladanan terhadap murid-murid kita, sehingga murid juga bisa meneladani perilaku-perilaku positif kita. Jadi kita itu tidak bisa memaksa murid berbuat sesuatu yang apabila mereka tidak mau gitu ya, tidak mau melakukannya. Jadi harus timbul atas dasar keinginan mereka sendiri. Nah, mungkin itu materi untuk budaya positif kali ini ya. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu Bapak? Nah, kalau tidak ada mungkin nanti ke depannya kita bisa ya buat kesepakatan kelas dulunya supaya timbul pengimbasan dari materi kita hari ini. Mungkin sekian materi dari saya. Kalau tidak ada yang bertanya. Terima kasih ya Ibu Bapak sudah berkenan hadir semuanya, Bu Rosna, Bu Iyam, Bu Indah, Bu Isma, Bu Delina, Pak Firman, Bu Risma, Bu Widi, dan lain sebagainya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Mungkin saya akhiri. Ya, mungkin saya akhiri kegiatan virtual kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Kusmaya Sari, saya guru BK SMA Negeri 1 Darangda. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan mendampingi Ibu Rian untuk membuat kesepakatan kelas di kelas 10 IPS 5.
Ini merupakan hal baru dalam rangka membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya disiplin yang positif. Kesepakatan kelas ini juga saya lihat dapat membantu proses belajar mengajar agar lebih mudah, efisien, dan tidak menekan kepada siswa. Saya harapkan kegiatan ini dapat diikuti oleh kelas yang lain juga. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Iyam Nuryama dari SMA 1 Darangdan, mengajar mata pelajaran PPKN. Alhamdulillah, kemarin diberi pembahasan materi mengenai budaya positif bersama Bu Rian. Yang paling menarik adalah mengenai penerapan restitusi dan juga kesepakatan dan keyakinan di kelas. Materi yang luar biasa dan sangat bermanfaat bagi saya. Menambah pengetahuan baru dan bisa saya terapkan pada pembelajaran yang saya lakukan di kelas dalam upaya membangun budaya positif di kelas yang berpihak pada murid. Kini saya juga paham bagaimana peran saya sebagai guru dalam menuntut murid saya menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Siti Zainab dari kelas 10 IPS 5 akan membacakan kelas yang saya impikan. Saya memimpikan kelas yang selalu bersih dan selalu kompak semuanya. Cara untuk mewujudkan kelas impian tersebut adalah dengan cara meningkatkan kebersamaan dalam bekerja sama, juga menghargai pendapat yang lainnya. Yang saya rasakan ketika tadi membuat kesepakatan kelas adalah senang karena dapat menuangkan ide kelas yang saya impikan dan dengan cara mewujudkan kelas impian tersebut, dan dapat ikut berkontribusi dalam pembuatan kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi pedoman kami siswa kelas 10 IPS 5 ketika belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hodijah dari 10 IPS 5. Kelas yang saya impikan adalah kelas yang selalu bersih dan kami selaku siswa-siswi kelas 10 IPS 5 dapat kompak dan timbul rasa persatuan. Caranya saling menghargai, menghormati, dan saling peduli dengan teman. Membiasakan 5S, menjaga kekompakan dalam kelas, serta tidak membeda-bedakan satu sama lain. Saya merasakan sangat senang tadi membuat kesepakatan kelas bersama Ibu Rian, sehingga saya sebagai bagian dari 10 IPS 5 sudah menjadi sebuah keharusan untuk menjalankan kesepakatan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.